Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Para jamaah, teman-teman sekalian, saya kalau lagi live atau di luar live lah ya, itu ada sebuah pertanyaan yang sepertinya itu wajib, kayaknya kalau bahasa saya itu wajib nongol. Ini pertanyaan ini mesti ada, ini pertanyaan ini semua. Apa itu? Sebuah fenomena masyarakat Indonesia secara umum. Jika seorang suami wafat, ini kasusnya suami yang wafat, jemaah. Ya, jika suami wafat, lalu yang terjadi adalah, ya ini mohon maaf kalau ini bahasa saya, jangan sampai pemirsa ikhwah sekalian tersinggung ya. Lalu muncullah ibu-ibu penguasa, ya, ibu-ibu penguasa. Ya. Kalau bahasa obrolan laki-laki, menteri keuangan katanya jangan. Ya, tapi jangan tersinggung ini ibu-ibu, jangan baper dengan mendengar ini. Ya. Apa itu? Yaitu fenomena di mana sang ibu-ibu yang sudah berjuang sekian lama dengan suaminya, dengan ketaatannya yang luar biasa ini, mereka akhirnya menjadi penguasa terhadap harta peninggalan sang suami. Jadi kalau bahasa simpelnya, mohon maaf, itu harta suami itu akhirnya didekep itu sama dia gitu ya. Didekep gini, kalau saya nggak boleh ngomong diketekin, saya dekep aja gitu deh bahasanya ya. Didekep tuh harta sama dia. Sampai pada satu tingkatan di mana ibu-ibu ini bilang, kalau mau warisan ini dibagi, langkahi dulu mayat gue gitu ya. Atau bahasa lain, jangan coba-coba ini warisan dibagi. Ada mama. Anak-anak juga begitu. Nggak enak, atau orang Jawa nih. Nggak enak, pekiwuh kalau Jawa Tengah bilang. Apa? Ada ibu kok minta-minta warisan. Ini bukan masalah sepele jamaah. Ya, para bunda sekalian, ibu-ibu, ini bukan masalah sepele. Ini masalah berat loh. Kenapa bisa dikatakan berat? Karena harta yang ibu kuasai ini, mohon maaf saya menggunakan kata menguasai. Ya, harta yang ibu kuasai ini bukan harta Anda. Memang Anda akan mengatakan, ini kan punya suami saya. Dan benar, ini punya suami Anda memang. Ini 100% harta punya suami Anda. Ya. Tapi setelah suami Anda wafat, Anda berkuasa. Anda kantongin. Kekuasaan di tangan Anda semua. Anda yang berhak untuk memberikan uang ini, harta ini kepada siapa? Manajemen kolbu. Hati Anda yang cocok itu Anda yang kasih. Anda yang nggak cocok, Anda nggak kasih. Kemudian sisi yang kedua apa? Anda membelanjakan harta ini sesuka Anda. Enggak, saya pakai umroh kok Ustadz. Ya kan itu selera Anda juga. Dipakai untuk ini, dipakai untuk ini. Anda yang memakai untuk kepentingan. Padahal ini harta adalah bukan milik Anda. Apa yang terjadi jamaah dengan perkara yang seperti ini? Ini bagian dari memakan harta orang dengan cara yang batil. Kenapa bisa demikian? Saya jelaskan dulu sebelum saya menyebutkan dalil ya. Kenapa? Karena ketika suami meninggal, harta ini kan harta waris. Milik siapa? Milik ahli waris. Di sini ada istri Anda sendiri, di sini ada anak-anak. Bisa jadi ada saudara-saudara kandung yang mendapatkan warisan. Tapi di saat harta ini dikuasai oleh seorang istri, disinilah akhirnya apa? Yang terjadi di sini adalah dia memakan harta yang bukan haknya dia. Padahal si istri, kalau memang si suami nggak punya anak, dia cuma berhak untuk mendapatkan 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Bagi istri itu 1/4.
Kalau sang suami ini tidak punya anak. Wa in kana lakum walad, jika kalian punya anak, maka si istri mendapatkan 1/8. Sisanya punya siapa? Punya ahli waris yang lain. Tapi di saat harta itu dikuasai, disitulah letak apa? Dia memakan harta yang bukan milik dia. Namanya apa? Namanya haram. Kalau sudah haram, dikonsumsi jamaah, jadi apa? Jadi darah, jadi daging, berarti tubuhnya ini gemuk, sejahtera, makmur, darah yang ngalir dari tubuhnya ini, dari mana? Dari barang haram. Lalu tubuh kita pakai ibadah, kita pakai sujud di hadapan Allah, kita pakai doa. Ya Rabbi, wa ma'kalu haram, mashrabu haram, wa ghudhiya bi haram. Anna yustajabulah. Dia doa, ya Allah, yang dimakan haram, yang diminum haram. Dia dikasih makanan yang haram. Pakaiannya haram. Lihat, makanannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana ceritanya itu doa bisa diterima sama Allah? Itu duit dipakai belanja sesuka dia. Dikasih sesuka dia. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlalah. Imam Suyuti menyebutkan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Setiap daging yang di tubuh kita yang tumbuh karena barang haram, neraka ini tempatnya yang layak buat tubuh ini. Allah berfirman di surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian itu memakan harta di antara kalian itu dengan batil. Kecuali ada unsur bisnis jual beli. Jangan. Saya tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iqtata'a shibran minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradin yaumal qiyamah. Ini yang redaksi Imam Muslim dari Sa'id bin Zaid. Siapa yang ngambil, nyomot, di redaksi lain akhadha, mengambil, shibran minal ardi zulman, mengambil sejengkal tanah milik orang lain, sejengkal doang tanah. Zulman, di riwayat yang lain bighairi haq, tanpa kebenaran, nanti di padang mahsyar disuruh sama Allah, suruh bawa itu barang yang dia ambil dengan cara yang nggak benar. Selalu di padang mahsyar apa? Lehernya digedein sama Allah, lalu tanah-tanah yang dia comot, harta yang dia comot itu diceklikin di lehernya dia sama Allah. Na'udzubillah. Mengambil, memakan, menguasai, nyerobot harta yang bukan milik kita. Para jamaah sekalian, kita harus taubat sama Allah. Harta yang bukan milik kita, ini harta-harta waris. Ya, kalau kita memegang saja, lalu berikutnya untuk dibagi kepada ahli warisnya, tentu ini bagus dan baik. Tapi kalau kita memegang terus kita belanjakan sesuka diri kita, tobatlah kita kepada Allah sebelum ajal itu tiba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.